Teman desa, di konten kali ini kita masih membahas tentang kepala desa yang terpilih. Nah, setelah dia melakukan penyusunan RPJMDes, kemudian dia RKPdes, lalu APBdes, dan yang di segmen ketiga ini kita akan membahas bagaimana Kades ini dia harus mengerti teori dan implementasi kebijakan dalam memimpin desa. Seperti sering kita bahas sebelumnya, kalau kita mencontoh dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi dalam bukunya Jangan Tinggalkan Desa, dia mencermati 3 unsur untuk seorang yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa. Teotit atau 3 kapasitas. Yang pertama, dia harus memiliki kapasitas sosial, harus mengerti kapasitas sosial. Dan kedua adalah kapasitas kepemimpinan dan politik. Yang ketiga adalah kapasitas proses dan birokrasi. Di mana kapasitas sosial ini adalah bagaimana dia bisa menggerakkan warga masyarakat desa, menumbuhkan partisipasi dari warga masyarakat desa yang nanti akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam proses pemerintahan desa. Dan itu bukan untuk pemerintah desa, tapi untuk dikembalikan kepada warga masyarakat sendiri. Nah, partisipasi itu kan muncul dari adanya kepercayaan. Nah, karena dia sudah terpilih, berarti kan dia sudah mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat itu. Tinggal warga masyarakatnya itu didorong, yang dia memiliki kapasitas sosial, dan kapasitas sosial itu bisa didorong menjadi modal sosial yang bisa digunakan bersama-sama untuk kepentingan bersama bagi warga masyarakat desa. Ini poin penting yang harus dimiliki. Dan kedua adalah kapasitas politik dan kepemimpinan. Jadi kapasitas politik ini yang nantinya melahirkan kepemimpinan. Bagaimana kepala desa ini bisa membingkainya. Kapasitas politik yang dia miliki karena dia sudah terpilih, dia bisa membingkainya dengan sebuah keteladanan dan lahirlah itu sebuah kepemimpinan. Jadi kepala desa tidak hanya nyuruh saja, tapi dia harus mencontohkan, dia harus membingkainya dengan keteladanan sehingga dia akan dipercaya. Dan jika dia memberikan sebuah gagasan, itu akan langsung bisa diterima oleh warga masyarakatnya karena dia nggak omdo, dia sudah melaksanakannya. Dia juga bukan tukang nyuruh, tapi dia juga mengerti cara mengimplementasikannya seperti apa. Dan kemudian yang ketiga adalah kapasitas proses dari birokrasi. Kapasitas proses birokrasi ini kan adalah yang dimiliki oleh perangkat desa, yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desanya. Dari 120 wewenang yang ada, paling pemerintah desa kan hanya mampu melaksanakan sekitar 40-nya. Jadi bagaimana mengedukasi para perangkat desa ini, kalau 80 kapasitas yang lain itu harus dibagi habis ke kelembagaan yang lain, harus didistribusikan ke kelembagaan yang lain. Kalau itu perangkat desa maksa ingin melaksanakannya, pasti hasilnya nggak akan bagus, dan nggak akan beres, karena kemampuan manusia kan terbatas dan kemampuan para perangkat desa itu pun terbatas. Kalau perangkat desa ini dibebani 120 kewenangan, ya mereka akan overload secara kapasitasnya. Jadi desa itu harus mengedukasi bahwa hal-hal terkait misal pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat itu harus diberikan kepada kelembagaan-kelembagaan yang lain. Dan itu perangkat desa pun harus legowo. Misal adanya pengurus BUMDes, adanya Karang Taruna, adanya Bank Sampah yang mereka nanti dibentuk kemudian diberikan anggaran. Perangkat desa itu harus legowo. Jangan apa-apa mau dikungkungin sendiri sama perangkat desa. Kalau apa-apa pengen dikungkungin sendiri sama perangkat desa, itu selain menyalahi regulasi, selain menyalahi aturan, juga hasilnya nggak akan maksimal dan adanya malah penyimpangan anggaran dana. Itu mungkin edukasi yang harus benar-benar ditanamkan oleh kepala desa ini kepada para perangkat desa. Nah, dari 3 topik tadi, kira-kira ada nggak di desa kalian yang seperti itu? Kalau ada, silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih.